cewek, cewek. Halo semua, gimana? Kalian udah nonton video cuplikan yang tadi belum? Nah, kira-kira kalian pernah nggak ngalamin kejadian kayak gitu? Kayaknya sering lah ya. Well, sebelumnya kenalin dulu, nama aku Yolanda Faizia. Dan sehubungan dengan video yang tadi, aku akan jelasin informasi mengenai fenomena catcalling. Ada yang tahu nggak sih maksud catcalling itu apa? Panggilan kucing? No. Catcalling adalah kasus kekerasan seksual. Pernah gak sih kalian ngerasa keganggu dipanggil-panggilin atau disiul-siulin sama orang yang gak dikenal di jalan? Aku juga pernah dan sering banget setiap keluar. Nah, menurut kalian itu tuh terjadi karena penampilan kalian yang menarik atau mencolok atau karena perilaku kalian? Untuk informasi selanjutnya, mari kita simak pembahasannya dari yang akan aku jelaskan. Jadi guys, catcalling itu adalah gangguan di jalan atau street harassment, dan terkadang ini tuh dianggap lumrah untuk dilakukan, padahal sebenarnya ini adalah kasus kekerasan seksual secara verbal. Dan perlu diperhatikan boys and girls bahwa catcalling ini bukan merupakan suatu pujian, melainkan adalah pelecehan. Jadi buat kalian yang sering disiul-siulin atau dipanggil, jangan bangga karena itu adalah pelecehan. Nah, pandangan yang pertama udah kan, sekarang kita akan bahas faktor mengenai fenomena catcalling. Jadi ada dua. Yang pertama adalah terkadang perempuan sering disalahkan karena cara berpakaian yang terbuka. Padahal banyak ukti-ukti di luar sana yang pakaiannya tertutup tapi tetap jadi korban catcalling. Dan juga laki-laki juga pernah nih jadi korban catcalling dengan alasan ya karena wajahnya yang tampan. Faktor yang kedua, para stranger di luar sana memang sengaja menarik perhatian kalian dengan cara seperti itu sebagai bentuk ekspresi dari apa yang mereka anggap itu mengagumkan. Nah, kita udah bahas faktornya kan? Sekarang kita akan membahas mengenai cara menghadapi catcalling secara pribadi. Jadi ada dua juga nih guys. Yang pertama, tetap jalan dan abaikan. Jadi kalian gak usah pedulin deh mereka mau ngomong apa. Yang kedua, sekali-sekali kalau kalian greget, tatap mata mereka dengan tajam ya. Kalian tunjukkan perilaku yang tegas bahwa kalian itu berani untuk melawan mereka. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai fenomena catcalling. Sekarang mari kita simpulkan pembahasan mengenai catcalling. Jadi catcalling adalah gangguan khususnya bagi pejalan kaki, dan itu termasuk kekerasan seksual secara verbal. Kemudian, tetap tunjukkan penampilan kalian yang baik dan sopan. But you have remember that no matter what they choose to wear, they are not asking to be grabbed. Jadi kalian gak usah peduliin mereka mau ngomong apa. Yang terakhir, tetap berikan perilaku yang baik dan sopan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, have a good day. Gimana nih kegiatan kalian selama pandemi ini? Pasti kalian bosen kan cuma scroll IG atau TikTok tiap harinya? Ya namanya juga kaum rebahan lah ya, gue pun juga begitu. Apalagi gue lihat di Instagram sekarang, banyak selebgram cantik yang membuat kita insecure loh. Kalian asing gak sih dengan kalimat body shaming? Atau di sini ada yang pernah ngalamin body shaming gak sih? Body shaming sendiri merupakan tindakan mengejek tentang bentuk tubuh atau ukurannya. Entah itu mengejek tubuh gendut, kurus, pendek, atau tinggi lah, semacam itu. Nah, tanpa menunggu waktu lama, gue akan bahas lebih dalam nih tentang body shaming yang relate dengan kehidupan yang sering kita alami. Body shaming adalah perilaku menjelek-jelekan dan mengomentari fisik orang lain. Perilaku ini sama saja dengan tindakan bullying loh guys. Hayo, ada nggak nih di sini yang suka komentarin tubuh orang? Body shaming mungkin bisa terjadi karena munculnya istilah body goals. Ketika melihat seseorang yang memiliki bentuk tubuh yang ideal, lalu kita menjadikan bentuk tubuh orang tersebut sebagai body goals atau patokan standar kecantikan. Dan kita berusaha untuk memaksa diri dan orang lain agar memiliki bentuk tubuh yang sama seperti orang tersebut. Secara tidak sadar, kita telah melakukan body shaming loh guys. Duh, gak boleh bersikap kayak gitu ya. Setelah kita mengenal body shaming itu apa, kita juga harus tahu nih dampak buruk yang terjadi apa aja sih. Nah, dampak buruk body shaming pada orang lain tuh bisa membuat orang menjadi insecure dan tidak percaya diri loh. Terlalu sering menjadi korban body shaming akan menjadikan seseorang tertutup dan gak mau berinteraksi. Dia merasa bahwa orang-orang hanya akan melihat dia dari tampilan fisik saja. Dan selanjutnya, body shaming membuat orang lain tidak berkembang. Menjadi korban body shaming sangat mungkin menyebabkan seseorang mengalami gangguan mental.
Ngomongin soal dampaknya, mengerikan juga ya teman-teman. Nah, sebagai tambahannya, gue juga mau kasih tahu sedikit nih cara menghadapi body shaming. Yang pertama, abaikan saja perkataan orang lain. Anggap komentar tersebut sebagai bentuk kecemburuan mereka karena mereka tidak punya apa yang kita miliki. Nah, yang kedua, belajar memaafkan orang lain. Meskipun perkataan orang lain sangat menyakitkan bagi kita, harus mau belajar memaafkan mereka. Dan yang terakhir, katakan, I love myself. Sebelum kita mencintai orang lain, kita harus belajar mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Terakhir, di sini gue ingin menyampaikan atau menegaskan kalau tindakan melakukan body shaming itu sangat berdampak buruk pada orang lain, yang bisa juga menyebabkan psikis orang lain terganggu. Mulai sekarang, teman-teman harus bisa menerima diri kalian apa adanya ya. Cintai diri kalian sendiri dan jadikan versi terbaik kita. Demikian yang bisa gue sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Ada sedikit pantun nih guys. Burung mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Bye guys. Hai guys, gimana kabarnya? Semoga saat pandemi seperti ini kalian bisa tetap jaga kesehatan ya. Di IGTV ini, aku ingin membahas tentang pengaruh Instagram terhadap gaya hidup remaja. Tapi aku mau tanya dulu, kalian sering main Instagram gak sih? Jujur, aku gak bisa jauh-jauh dari Instagram. Dan apa kalian tahu, ternyata Instagram itu berpengaruh terhadap perubahan gaya hidup? Aku sering banget yang ngeliat remaja sekitar aku tuh mainin Instagram, meskipun banyak media sosial lain. Dan katanya, ada yang bangun tidur aja langsung buka Instagram guys. Konten dalam Instagram itu berpengaruh terhadap perubahan gaya hidup. Aku sih lumayan yang ngerasain perubahannya, jadi lebih gak pede gitu. Kalian juga gak sih? Atau kalian belum tahu nih perubahannya seperti apa? Di sini aku akan membahas perubahan gaya hidup tersebut. Nah, penasaran kan? Simak sampai akhir ya. Instagram adalah media sosial dilengkapi dengan fitur-fitur menarik, membuat para remaja tertarik dan ingin bermain Instagram. Dan ada yang sampai menjadi pengguna aktif loh. Di era modern seperti ini ya, Instagram terjadi candu bagi kalangan remaja dan menimbulkan perubahan gaya hidup ke arah positif dan ke arah negatif. Wah, ternyata Instagram cukup menarik ya. Terus apa nih dengan gaya hidup yang positif dan negatif tersebut? Positif itu seperti Instagram kan sudah mendunia ya, dan itu membuat para remaja itu lebih up to date dengan informasi yang ada. Lalu tersebarnya konten-konten positif seperti edukasi, kesehatan, dan bahkan IGTV nih guys, itu kan memperkaya ilmu para remaja. Tapi Instagram juga banyak memiliki pengaruh terhadap gaya hidup ke arah negatif. Salah satunya adalah hedonis, yaitu konten yang memperlihatkan kekayaan, memungkinkan remaja untuk jadi ikutan berpenampilan atau ikutan membeli barang-barang yang sebenarnya nggak penting-penting banget nih, terus jadi boros deh. Lalu ada konten yang negatif seperti pornografi, lalu memperlihatkan gaya hidup bebas, itu kan mendorong terjadinya gaya hidup negatif pada remaja ya. Timbulnya perasaan atau rasa insecure atau nggak pede terhadap diri remaja karena mereka berpikiran orang-orang di Instagram tuh lengkap semua, enak semua hidupnya. Terakhir ini yang paling sering banget yaitu adalah menunda tugas karena terlalu lama bermain Instagram bahkan sampai kecanduan. Wah, banyak banget ya pengaruhnya. Terus gimana nih Del kalau penyebab dari pengaruh gaya hidup negatif ini dibiarin? Kalau konten-konten negatif atau konten yang kurang bermanfaat itu dibiarkan, itu dapat merusak generasi penerus bangsa guys. Oleh karena itu, Instagram yang semakin pesat perkembangannya dan ternyata mempengaruhi terhadap perubahan gaya hidup remaja. Jika remaja ini tidak dapat mengontrol dirinya dengan baik dalam penggunaan media sosial, itu akan merusak remaja itu sendiri guys. Teman-teman, apa yang kita lihat di Instagram nih, post-posan yang kelihatannya kayak enak banget ya hidupnya, itu di belakangnya ada kesulitan, ada kekurangan, ada perjuangan juga guys. Lalu menjadi pengguna media sosial yang cerdik itu ternyata juga dibutuhkan loh guys. Aku punya pantun buat menutupi IGTV ini. Siang-siang bikin agar-agar, bikinan di rumah si Akum. Terima kasih sudah mendengar. Akhir kata, wassalamualaikum. Narkoba. Ya, narkoba merupakan salah satu barang yang dilarang keras peredarannya di negara Indonesia. Namun, tahukah kalian bahaya dari narkoba? Dan mungkin teman-teman pernah atau kerap kali mendengar berita di televisi atau media sosial bahwa remaja merupakan salah satu korban dalam penyalahgunaan narkoba. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar pengaruh narkoba pada remaja dalam bentuk kenakalan remaja. Secara garis besar, narkoba merupakan zat atau obat yang bersifat alamiah, sintesis maupun semisintesis,
yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara itu, menurut UU Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Setelah mengetahui pengertian narkoba secara garis besar, lalu bagaimana dengan remaja yang menggunakan narkoba? Ya, tentu semua itu adalah faktor yang mempengaruhi remaja menggunakan narkoba. Faktor tersebut bisa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal umumnya dipengaruhi kurangnya pengendalian diri pada remaja yang akhirnya mendorong remaja untuk mencoba-coba menggunakan narkoba. Pada faktor eksternal, lingkungan sekitar yang kerap kali mendorong remaja jatuh ke dalam penggunaan narkoba yang didasari oleh pengaruh yang kuat dari teman atau kelompok sebayanya. Di samping itu, narkoba juga memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap penggunanya, khususnya para remaja. Di antaranya, penghancur syaraf yang dapat membuat remaja tidak dapat berpikir secara jernih, lalu ada perubahan sikap yang menonjol seperti mudah tersinggung dan cepat marah, serta membuat remaja malas untuk memperdulikan kesehatannya hingga dapat menyebabkan kematian jika berlebihan. Lantas, bagaimana cara pencegahannya agar remaja dapat terhindar dari bahaya narkoba? Faktor paling berpengaruh dalam mencegah yaitu kepedulian dari orang tua dalam mewaspadai anak-anaknya dari ancaman narkoba, serta memberikan kasih sayang dan perhatian yang besar kepada anak tersebut. Namun, bagi yang sudah terlanjur menggunakan, diharapkan orang tua bisa memberikan pengertian kepada anaknya dan membantu dibawa ke rumah sakit untuk melaksanakan rehabilitas. Jadi, narkoba ini merupakan zat yang berbahaya bagi kesehatan remaja yang dapat berpengaruh buruk bagi remaja tersebut yang diharapkan nantinya sebagai generasi penerus bangsa. Namun, semua itu dapat dicegah. Dengan begitu, remaja menjadi tetap sehat dan terus berprestasi. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Juara Barsyam. Gue mau tanya nih sama kalian tuh lebih pilih ke gunung atau ke pantai sih untuk dijadikan destinasi liburan di kala sibuk ya aktivitas kerja, aktivitas kuliah, aktivitas sekolah jika masih sekolah? Kalau gue pribadi sih gue lebih pilih ke gunung karena gunung memiliki keindahan dan keunikannya sendiri. Walaupun gunung memiliki cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis atau cerita-cerita yang lainnya, gunung tetap menjadi destinasi alam yang bagus loh buat kalian kunjungi. Buat kalian para pendaki pemula, cocok nih buat nonton video ini karena gue akan kasih tahu beberapa gunung yang pas didaki untuk para pemula, khususnya di Jawa Barat ya guys. Gunung yang pertama adalah Gunung Papandayan. Gunung Papandayan memiliki ketinggian 2665 mdpl yang berada di Kabupaten Garut. Gunung selanjutnya adalah Gunung Gede. Gunung Gede memiliki ketinggian 2958 mdpl yang berada di Kabupaten Sukabumi. Dan gunung yang terakhir adalah Gunung Pangrango. Gunung Pangrango memiliki ketinggian 3019 mdpl yang berada di Kabupaten Cianjur. Tapi di video ini gue cuma mau jelasin Gunung Gede aja ya guys, karena Gunung Gede itu adalah gunung yang paling banyak diminati untuk para pendaki pemula. Sebelum itu, gue mau kasih tahu kalian apa itu arti dari MDPL. Buat kalian nih yang bertanya-tanya, simak ya video ini. MDPL itu ternyata singkatan guys. Singkatan dari MDPL itu adalah meter di atas permukaan laut. Nah buat kalian yang belum tahu jadi tahu nih guys ya. Dan tolong diingat-ingat kalau misalkan kalian ditanya, jadi kalian bisa jawab. Oke, gue akan lanjut ke Gunung Gede. Gunung Gede adalah salah satu gunung berapi yang berada di Pulau Jawa. Walaupun gunung berapi, Gunung Gede tetap banyak loh peminatnya dan masih banyak juga yang ngedaki ke sana. Nah, keindahan dari Gunung Gede itu ketika kalian berada di puncak Gunung Gede, kalian bisa melihat pemandangan-pemandangan awan, pemandangan-pemandangan pegunungan. Salah satu pegunungan itu adalah Gunung Pangrango. Jadi kalian ketika di puncak Gunung Gede, kalian bisa loh ngelihat Gunung Pangrango di depannya. Selanjutnya adalah keunikan dari Gunung Gede. Gunung Gede memiliki keunikan yaitu pemandangan bunga Edelweiss yang bisa kalian saksikan di alun-alun Surya. Banyak juga loh para pendaki yang memasang tenda untuk bermalam ke sana. Buat kalian yang mau ke Gunung Gede, cocok banget nih buat jadi referensi untuk sana. Sebelum itu, gue akan kasih tahu 3 jalur resmi yang bisa kalian lalui untuk ke Gunung Gede, yaitu jalur Cibodas,
jalur Via Putri, dan jalur Sela Bintana. Ketiga jalur tersebut memiliki daerah administrasi yang berbeda. Jadi sebelum kalian pergi, pilih dulu nih rute mana yang mau kalian lalui. Dan gue cuma mau pesen ke kalian, kalau mau ke gunung tetap patuhi protokol kesehatan dan menjaga alam. Dan yang paling penting sih menurut gue harus dapat izin dulu guys dari orang tua, karena menurut gue itu yang paling penting. Menurut gue cukup sekian yang gue bisa kasih buat kalian, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Juara Barsyam, cabut.